Sebelum melanjutkan ke bagian CRUD, eh, kita kan kemarin ini nih udah membuat tampilan inti dari admin. Kita tambahkan function page juga. Nah, yang belum itu, kita di sini sudah menambahkan menu ya. Ini harusnya 5, nanti kita edit. Untuk tahap selanjutnya, kita buat terlebih dahulu folder di dalam folder admin. Nah, kita seperti biasa localdisk C, sum, htdocs, folder yang dibuat aplikasi SPP. Dalam folder admin, kita membuat folder sejumlah tabel yang dibuat di database. Kan kita membuat 5 tabel kan, jadi foldernya juga ada 5. Siswa, kemudian kelas, kemudian petugas, SPP, pembayaran. Nanti di setiap folder ini kita isikan file CRUD. Kenapa dipisah-pisah? Biar nggak pusing gitu kan. Jadi setiap tabel, setiap folder punya perintahnya masing-masing. Kalau misalkan kita dipecah nih, nggak di folder-folder, nanti pusing. Mana CRUD untuk siswa, mana CRUD untuk kelas. Nah, sedangkan kalau dipakai folder-folder, jadi udah di wadah-wadah gitu kan. Hapus untuk siswa ya di folder siswa, hapus untuk petugas ya di folder petugas, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, menu yang ini kita edit karena ini belum pakai link. Misalnya yang ini, nah ini linknya masih salah. Kita edit di indeks bagian admin. Ini asalnya dashboard, kita edit terserah. Misalkan mau diganti jadi menu, boleh menu. Ini data siswa. Nah, di sini linknya, ahrefnya, kan kita mau lari ke siswa nih. Kita tambahkan ahref sama dengan tanda tanya siswa sama dengan read. Artinya kita manggil siswa yang nama filenya itu read.php. Kenapa di sini nggak pakai .php? Karena sebelumnya kita di page sudah membuat nih. Ketika manggil siswa, cari di folder siswa yang belakangnya .php. Nah, ini pun tanda tanya siswa sama dengan read berarti manggil siswa, nyari yang di folder siswa yang nama filenya read.php. .php-nya nggak usah diketik karena sudah ada fungsinya di page. Nah, ini pun sama yang kelas. Tanda tanya kelas sama dengan read. Artinya manggil read.php yang ada di folder kelas. Yang petugas sama kita edit. Tanda tanya petugas sama dengan read. Tanda tanya pembayaran sama dengan read. Tanda tanya SPP sama dengan read. Nah, yang ini SPP pembayaran petugas kelas siswa ini harus sama yang ini nih, yang get. Kalau misalkan di sininya hanya $get_s berarti tanda tanya, berarti di sininya hanya tanda tanya s. Bisa saja untuk mempermudah, meminimalisir untuk ngetik misalnya kan, tanda tanya s. Boleh-boleh saja asalkan di sininya sama. Karena saya tipe orang pelupa, maka saya samakan semua. Nah, begitu. Kita cek. Nah, klik. Nah, ini masih error. Tapi ini benar karena di folder tadi kan kita belum membuat apa-apa, masih kosong kan. Di siswa masih kosong, semua masih kosong. Nah, sekarang tahap selanjutnya baru kita masuk ke CRUD. Untuk CRUD
kita awali dengan yang tidak ada relasinya, artinya hanya ada primary key tapi tidak ada foreign key-nya. Kan yang siswa ada foreign key-nya karena ngambil ID kelas sama ID SPP, berarti relasi ke tabel kelas dan tabel SPP. Terus yang pembayaran juga sama, ngambil ada ID SPP sama ini 3 relasinya, sama tabel petugas, sama tabel Nisan, siswa Nisan tuh kan, sama tabel SPP, berarti 3 tabel, relasi 3 tabel. Berarti kita dahulukan petugas, kelas, SPP. Jadi yang pertama kita buat CRUD-nya itu yang tidak ada relasinya dulu, biar nanti setelah ini berhasil, pas mau ke relasi tuh udah ada datanya. Si tabel relasi yang tadi siswa sama pembayaran udah gampang ngambil ke tabel lainnya. Langsung saja kita buat yang petugas. Caranya kita lari dulu ke template. Kenapa kita lari ke template? Kita mau cari dulu tampilannya. Nah, karena kita kan sebelumnya belum buat tabel kan, kita cari dulu. Sekarang kita mau buat tabel untuk CRUD.php. Tabel yang simpel saja. Kita cari yang terserah ya. Misalnya mau pilih yang ini boleh, mau yang ini boleh. Yang mana aja terserah ini. Saya mau pakai yang ini ya. Boleh deh yang ini, yang responsive hover table. Berarti nyarinya di file ini, simple HTML. Nah, kita cari simple HTML. Jangan di copy paste semua, karena kita mau ngambil yang bagian ini saja. Kita cari. Nah, sama kayak waktu kemarin ngehapus. Kalau misalkan kita kopinya dari div, berarti kita pastenya nih sampai /div juga. Nah, berarti /div yang ini. Coba kita buat file baru. Nah, save-nya di aplikasi SPP admin. Kita pertama petugas dulu ya. Kita simpan yang petugas, simpan di folder petugas, kasih nama read.php. Nah, coba kita panggil. Tugas ya. Nah, ini muncul. Jadi munculnya kalau misalkan kita copy paste semua nih, kita copy paste semua, munculnya bakalan gini banyak. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kita kopikan sesuai kebutuhan kita. Misalnya, kalau misalkan kalian mau pakai yang ini simple full with table, ya kita carinya segini, jangan semua, tinggal copy atau diketik langsung kan, simple full simple bukan di sini, di simple nah kan ini ketemu nih patokannya, ini kita mau cari yang ini kan, berarti kita kopinya dari div yang ini, div sebelum /div, ini div, ini /div, berarti kita kopinya dari div sampai, nah sampai /div ini, sampai /div sebelum div yang baru gitu kan. Gampang kan kopinya ya. Jangan sampai kalian ngopi dari div
ke div yang lain, ke bawahnya, nanti akan acak-acakan gitu kan. Nah, ini tampilannya, kita sudah punya tampilannya. Setelah itu kemudian kita edit. Tadi kan kita sudah nih buat read.php ya. Nah, ini sudah read.php, kita edit. Kita rubah ininya jadi data tugas. Kita tambahkan tambah data. Kita kasih link. Ahref tanda tanya petugas sama dengan create apa ya namanya, tanda tanya petugas sama dengan add, karena nanti kita buat formnya namanya add ya, jadi tanda tanya petugas sama dengan add. Jangan lupa di sininya /a seperti itu. Coba kita cek lagi. Nah, data petugas tambah data. Setelah itu ini masih belum diedit loh, kita edit dulu tabelnya. Kita sisakan, berarti di tugas itu ada ID petugas, kemudian username. Untuk password kita jangan tampilkan saja ya, karena kan kalau password itu privasi ya, kita lewat. Berarti langsung nama petugas, terakhir level. Nah, kita tambahkan action. Action ini untuk nanti link ke update dan link delete. Jadi nanti setiap tabel ada actionnya. Ini wajib karena nanti kan kita nyimpan edit sama hapus gitu kan. Nah, untuk ini kita sisakan 1 TR saja untuk isinya, karena nanti kita ganti dengan script PHP. Ini sisanya kita hapus sebelum /tabel. Jadi sisakan isi ini hanya 1 saja. Kan tadi ada 3 atau 4 gitu kan, ulangi. Ini kan ada berapa nih? 1, 2, cek. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Sisakan 1 saja yang ini. Nah, setelah disisakan, kita kasih script PHP. Posisinya setelah /tr di tengah-tengah script PHP-nya. Kita tambahkan script di bagian ini nih. Setelah /tr tengah-tengah ini. $petugas sama dengan MySQL query, select bintang prompt petugas. Karena kita ini kan yang petugas nih, tampilkan data dari petugas, urutkan berdasarkan ID petugas. Kemudian untuk di sininya kita ganti. Di sini kita belum ketinggalan. Nomor urut ketinggalan ya, mohon maaf. Nomor. Untuk di sini kita tambahkan yang pertama itu ID petugas. Yang kedua username. Ini samakan dengan field atau kolom yang ada di database ya.
Yang ketiga, username, nama petugas. Karena kita kurang untuk action, kita tambahkan TD. Kemudian petugas, ID petugas. Nah, setelah /tr, jangan lupa kita kasih tutup. Coba kita refresh. Nah, udah berhasil. Kenapa ini langsung muncul? Kan kita pernah input manual loh di sini. Kan, insert karena kita mau ngetes untuk loginnya kan. Nah, karena tabel ini sudah selesai, tadi gampang ya editnya ya. Kita copy paste dari bagian ini kan. Kita copy paste dari ini, pilih mau yang mana. Kalau mau yang ini berarti kopinya bagian ini saja. Kalau mau yang ini ya yang ini saja. Caranya kan gampang, tinggal cari di sini kan. Mau cari yang pakai yang stripped full width table, berarti kopinya dari div sebelum /div baru. Nah, sampai sini. Setelah itu kopikan, buat file baru, kemudian beri nama read.php. Diedit bagian th-nya, disesuaikan dengan file-file yang ada di database. Kemudian ditambahkan action. Di tengah-tengah setelah /tr ditambahkan script ini. Setelah itu ini disisakan 1 TD. Kan tadi isinya banyak nih. Misalkan kalau yang ini sisakan 1 baris. Kemudian diedit deh dengan script ini. Nah, selanjutnya kita buat form. Untuk form juga sama. Kita lihat dulu di template-nya. Ini kan ada form nih. Kita lihat. Di sini ada general form. Mau pakai yang mana terserah lah. Kita biar simple. Pakai yang ini aja deh. Saya mau coba yang horizontal form. Ini di general.html. Lihatnya dari mana gitu kan, general.html. Nih, ini nih. General.html. Berarti kesininya kita juga nyari general.html. Ketemu. Kita mau nyari yang horizontal form. Seperti biasa, kopinya dari div ke /div sebelum div baru. Nah, sampai sini berarti kan. Copy, kita buat file baru, kita pastekan, kita save, beri nama, kita simpan di admin, di petugas. Kita beri nama add, ininya titik
PHP. Jangan lupa kasih nama dulu, add.php. Save. Coba kita cek. Ketika klik ini, nah, muncul kan? Ini posisinya terserah ya. Misalnya kolomnya mau diatur nih. Jadi kolom berapa ya? Nih, ininya kolomnya bisa. Misalkan jadi 10. Kita coba. Nah, ini lebar. Terserah, ini terserah kalian. Kita kembaliin aja 8 deh. Kayaknya cukup. Nah, setelah ini kita edit lagi. Nah, misalnya yang horizontal form kita ganti form data petugas. Nah, setelah itu kita edit lagi nih bagian ininya. Email di petugas yang pertama itu kan kita tambahkan ID petugas. Jangan lupa di setiap ini input tipenya kita sesuaikan lagi. ID petugas kan kita pakai teks saja. Nah, placeholdernya masukkan ID petugas. ID-nya ID petugas. Kita jangan lupa beri nama name ID petugas. Kemudian setelah ID petugas ada username. Nih, karena kita ini ada dua kan, ada satu, ada dua, sedangkan yang harus kita inputkan itu ada 2, 3, 4, 5, berarti kita mainnya copy paste. Di sini kita lihat copy paste-nya. Ini form group, ini form group. Artinya kalau kita copy paste harus dari div form group ke slash div-nya segini. Kita copy. Untuk username kita ganti ya, username. Ininya juga username. Placeholdernya masukkan username. Name-nya username. Setelah username, password. Kalau password kan ini udah ada bawaan nih. Tinggal kita beri nama name, password. Setelah itu ini kan habis nih. Sedangkan kita masih kurang 2 lagi kan. Kita pastikan lagi yang tadi copy dari div form group. Nah, kemudian tambahkan nama petugas. Ininya sama, ininya ganti nama petugas, masukkan nama petugas, name-nya nama petugas. Masih ada lagi nih, satu lagi level. Nah, untuk level nampaknya kita pakai, kita kasih dulu paste level ya. Nah, untuk yang level, karena kan nanti level ada pilihan nih, ada admin atau petugas biasa atau admin bendahara atau TU gitu kan. Jangan pakai input tipe ini, tapi kita cari lagi. Ini hapus. Di template kita cari yang select option. Nah, berarti di general form kita cari select. Ke template lagi. Select. Nah, yang ini kita copy.
ke add. Kita copy di sini. Select. Nah, untuk penamaan kasih namanya di sini untuk select. Name, level. Kita optionnya 2 saja ya. Option, value, admin, ininya admin, value, tugas biasanya, tugas, ininya tugas. Mari cek, kita cek. Nah, ini udah, cuman ini acak-acakan, kita nanti rapikan lagi. Karena ini tampilannya acak-acakan, coba kita edit, tambahkan ini nih. Sini kita coba dulu ya. Nah, udah ya. Ini jadi ketika diklik, pilih mau admin mau petugas. Tadi setelah kita kasih name, level, ini sudah. Nama petugas, namanya nama petugas, password. Ada yang ketinggalan. Form, kita belum tambahkan metodenya post karena kita mau ngirim. Kemudian action. Nah, untuk sekarang karena kita actionnya pindah file, berarti kita pakai link. Tanda tanya petugas sama dengan create. Karena nanti kita membuat file prosesnya menggunakan nama create.php. Seperti itu. Nah, setelah ini buttonnya kita belum edit. Seperti biasa yang kayak kemarin. Untuk button kita ganti jadi input. Tipenya sudah ada. Nah, karena ini cancel, berarti tipenya reset. Kita hapus jadi value. Value-nya cancel. Kita hapus. Ini pun sama yang submit. Input tipe value simpan. Kita coba. Nah, kita coba inputkan. Nah, kenapa error? Karena kita belum membuat create.php. Nah, selanjutnya kita membuat create.php. Create.php di sini itu nanti script PHP untuk proses simpan. Nah, ini kita buat di file baru, ID petugas, $post, ID petugas. Ini variabel yang ada dolarnya, sedangkan ini name dari text field yang ini. Nah, yang tadi kita beri nama, ini kan tadi diberi nama ID petugas, ini username, ini password, ini nama petugas, ini level. Nah, ini harus sama, karena kalau misalkan nggak sama nih, ketika kita ngetik di sininya ID petugas, sedangkan name-nya ID underscore petugas, nanti nggak akan ke input. Username, username.
kemudian dolar nama petugas. Kemudian ini script SQL-nya. Insert into petugas, karena kita mau menginputkan data ke petugas. Untuk ininya kita bisa kosongkan karena kita mau input semua kan, langsung saja insert into petugas. Value-nya kita sebutkan variabel yang di atas, ID petugas, username, password, nama petugas, kemudian dolar, level. Udah segini, kita coba simpan di bagian aplikasi, admin, tugas, create. Kita coba ya. Bismillah. Petugas admin 1, nama petugas Yusuf, admin. Kita simpan. Ternyata masih error. Create 12. Ininya nih, ininya nggak mau, kita ganti saja lah. Kita ganti dengan berhasil disimpan. Coba tugas. Nah, berhasil ya ke input ya. Nih yang ini yang Yusuf. Kita coba tambah lagi. ID petugasnya 22, username-nya admin 2, password-nya admin 2, nama petugas Asep, levelnya admin. Berhasil disimpan. Berhasil. Sudah. Ini yang tambah data atau insert. Jadi kita sudah dua nih CRUD, menampilkan yaitu select dan insert. Selanjutnya kita membuat hapus. Untuk hapus, kita buat file baru. Kita masukkan script ini, delete from petugas, where ID petugas sama dengan $get ID petugas. Ini get dari mana gitu kan? Dari sini, dari read. Karena kita linknya kan ini di read nih posisinya. Artinya ketika klik ini itu kita ngambil ID petugas ini. Ngambil, bukan ngirim. Kalau post itu kan ngirim, post, mengirim. Kalau get itu ngambil. Ketika klik ini, maka ngambil ID petugas ini. Begitu. Kita coba. Ini petugas. Save. Kita simpan. Delete. Kita coba. Bismillah.
Sudah berhasil. Untuk hapus simple. Scriptnya hanya dikit. 3, kita kerut, tinggal satu lagi nih. Update. Untuk membuat update, kita kan harus buat form dulu nih. Nah, kita nggak usah buat dari awal. Kita cukup buka edit.php. Kita kan masih petugas ya, kita belum kemana-mana. Buka php yang ada di folder petugas. Kemudian kita save as. Kita beri nama edit. Nah, kemudian setelah kita beri nama edit.php, kita tambahkan script PHP ini nih. Kita tambahkan script ini di bagian paling atas. Edit, kita pilih dari petugas, select bintang petugas, di mana ID petugasnya kita $get ID petugas. Artinya, ketika klik edit ini, kita ngambil hanya yang satu baris ini dengan yang primary key-nya ini. Berarti kita get, ngambil ID petugasnya karena kita editnya satu baris gitu kan, enggak semua. Kalau misalkan tanpa get, berarti kita nanti ngeditnya semua. Nggak bisa kita langsung edit semua. Aturannya bukan seperti itu. Makanya di sini kita pakai $get. Setelah itu, setiap input tipe, karena ini diedit, kita tambahkan value $php echo $e. Kenapa $e? Karena di sininya $e. Sebenarnya ini bebas, mau $data kayak mau apa, bebas. Karena saya maunya simple, kita kasih nama $e. Kita $e. Ini ID petugas. Untuk yang selanjutnya juga sama, kita copy saja. Yang username nih, di input tipenya kita tambahkan value juga. Ininya username. Nah, kalau yang password nggak bisa kita value, kita tampilkan karena kan itu rahasia ya. Nah, ini yang nama petugas saja. Nama petugas. Label juga nggak usah karena nanti kita dipilih. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi acak-acakan, kita edit lagi. Ini udah berhasil yang ID petugas, yang username nih. Coba kita cek yang username. Kenapa ini acak-acakan? Oh, ini kurang kutip 2 ya. Nah, nama petugas juga sama, kurang kutip 2. Nah, sebenarnya yang password juga nampaknya bisa. Password itu mana password? Berarti nggak usah. Yang password kita nggak usah ya. Kita nggak usah nambahkan value. Yang password berarti masukkan password biasa saja. Nah, kita edit lagi form, edit data petugas.
ininya kita ganti edit, kemudian actionnya kita ganti juga. Form. Nah, actionnya kita ganti ke update. Kita buat file baru, tapi kita ngambil lagi dari create. Nah, save as, kita ke admin, petugas, kita tambahkan update. Kita tinggal ganti saja bagian ininya. Update petugas, set. Oh iya, kalau ID petugas itu nggak bisa diganti. Jadi yang ID petugas kita enablekan. Enable. Coba bisa tidak? Masih bisa ya. Enable. Di sini apa ya fungsi enable? Oh, disable. Text disable. Coba kita cari di general. Disable. Disable. Kita tambahkan ini biar si ininya, si ID petugas itu nggak bisa diklik. Nah, gini, jadi nggak bisa diedit karena ID petugas itu nggak, yang namanya primary kayak itu nggak bisa diupdate. Nah, set username, koma, password, koma, nama petugas, dolar, nama petugas, koma, level sama dengan dolar, level ketik, where ID petugas sama dengan kita coba admin 1 berubah jadi Yusuf, passwordnya itu 2345. Berhasil di edit. Tidak teredit, ternyata masih ada yang salah. Tadi kan ada error nih dikit, kita lihat apa errornya. Jadi ada error dikit tapi cepat nih kita lihatnya. Katanya errornya errornya tidak terlihat. Kita cek lagi. Ini penyebabnya kenapa tadi ada error dan tidak terupdate. Penyebabnya karena ini di disable, jadi name ini itu tidak terkirim gitu kan. Jadi pas where ID petugas sama dengan petugas yang ini nih, ini tidak terpanggil. ID petugas yang ini tidak terpanggil karena di sininya di disable. Cara mengatasinya bagaimana? Kita kopikan yang ini. Ini semoga berhasil ya. Kopikan yang ini. Nah,
jangan di disable. Loh, kenapa nanti mungkin ada jadi 2 kan? Nah, tipenya kita ganti jadi hidden. Kita sembunyikan. Tapi yang ini name-nya kita ganti karena kita mau pakai yang ini. Ini bebas, name-nya mau jadi ID petugas disable misalkan. Serah, bebas lah. Tapi yang ini tetap kita yang kedua nih, kita tipe yang di hidden. Kasih nama ID petugas. Insya Allah berhasil. Kita coba lagi. Coba yang ini. Ini jadi admin 1, passwordnya admin 1, level admin. Tadi asalnya petugas ya. Kita edit. Nah, berhasil. Sudah deh. Untuk root. Gampang ya untuk yang update. Langkah pertamanya itu di bagian add. Di bagian ininya add.php, di save as, kemudian diberi nama edit.php, tambahkan script ini paling atas. Setelah itu tiap input tipe ditambahkan value. Ini scriptnya. Nah, gampang ya. Untuk script update tadi juga ngambil dari create di save as, tinggal ganti SQL-nya. Sudah. Nah, selanjutnya kita coba ke bagian yang kelas. Untuk yang kelas sama, kita copy paste saja. Sebenarnya nggak usah capek lagi ngoding dari awal, harus ke template lagi, nyari form lagi, ya ini lagi, itu lagi, nggak usah. Kita langsung saja nih ke foldernya sam, htdocs, admin. Tadi kan yang sudah petugas nih. Kita copy semua. Copy, kita pastekan ke kelas. Kita buka lagi. Open folder lagi karena di sini belum nge-refresh, jadi kita open folder lagi. Ini kita close. Nah. Yang kelas, nah sudah kan? Sudah ada deh, tapi kita harus edit dulu gitu kan. Kita edit dulu. Langkah pertama tadi kita buat read ya. Nah, readnya kita edit karena tadi asalnya petugas. Kita ganti dengan data kelas. Jadi nih, kalian gak usah capek-capek lagi ngoding dari awal. Cukup selesaikan satu. Tadi kan kita yang petugas udah diselesaikan nih satu. Dari mulai tampil yaitu read.php, ngebuat form edit.php, proses penginputan create.php, form edit.php, proses edit update.php. Udah jadi, kita kopikan ke semua, tapi harus satu-satu dulu. Setelah tadi petugas, kita coba ke kelas. Data kelas, ini linknya juga sama. Kita ganti kelas. Nah, untuk kelas di kelas itu cuma dikit ya, cuma ID kelas, nama kelas, kompetensi keahlian, ini sisanya hapus. Kalau action wajib ada ya, karena kan nanti untuk edit dan hapus. Ini juga kita ganti kelas, select bintang from kelas, ID kelas. Kelas. ID kelas,
kompetensi keahlian. Ini hapus 1. Ini kita edit juga jadi kelas, tanda tanya kelas, ID kelas, ID kelas, ID kelas, ID kelas. Selesai, kita cek yang kelas. Nah, berhasil deh. Udah, readnya udah jadi. Nah, sekarang kita edit yang add.php. Add.php-nya mana sih? Add. Nah, kita ganti lagi, edit lagi ya. Form data kelas. Jangan lupa actionnya ganti kelas, ID kelas, ID kelas, masukkan, harus teliti ya, ID kelas, nama kelas, nama kelas, nama kelas, kemudian yang ini mah hapus aja lah karena itu tipenya password. Kompetensi keahlian. Nah, ini kalian boleh pakai boleh pakai input tipe atau select option yang kayak lepa, boleh bebas, tapi kita pakai input tipe biasa aja ya. Kompetensi keahlian, masukkan kompetensi keahlian, keahlian. Nah, ini karena lepa nggak ada, kita hapus. Bismillah, kita coba form data kelas. Ternyata ini acak-acakan, ada yang kurang atau ini nih kayaknya slash div-nya kebanyakan. Nah, ini belum berhasil karena kita create-nya belum edit. Kita edit dulu, create sekalian. ID kelas, ID kelas, insert into kelas, ID kelas, nama kelas, kompetensi keahlian. Kelas. Kita coba ID kelasnya 1, 2, 3, nama kelas
kelas 10 kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan. Berhasil ya, sip, gampang kan, tinggal edit aja. Kita lanjut yang delete, tinggal delete from kelas, ID kelas, ininya kita ganti kelas. Coba kita hapus. Udah berhasil. Nah, sekarang kita yang update. Yang update bisa sih edit langsung di sini ya karena dikit. Form edit data kelas. Ininya kelas. Atasnya belum. Select bintang pro kelas, ID kelas, ini kita ganti ID kelas, masukkan ID kelas, name ID kelas, ID kelas, ID kelas. ID kelas, ID kelas. Kemudian ini nama kelas. Nama kelas. Iya Allah. Nama kelas. Nama kelas. Ini kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian kita ini bebas ya sebenarnya. Kecuali name, karena kan kalau name nanti untuk di variabel di sana prosesnya. Keahlian, kompetensi keahlian, label kita hapus. Coba kita edit ini jadi kelas 11 ininya dan kita hapus ya. Oh belum, karena kita belum selesai di update nya, belum kita edit. Kita edit dulu di update nya. ID kelas, nama kelas, astagfirullah,
kompetensi keahlian, kompetensi keahlian. Update kelas set. Berarti karena di sini ID kelasnya primary key, jadi si primary key nggak bisa diupdate. Jadi yang diupdate cuma nama kelasnya saja dan kompetensi kalian. Where ID kelas Bismillah, kita coba kelas edit di kelas 11 dan ini kita hapus. Nah, sudah berhasil. Ini CRUD yang kelas. Kita lanjut CRUD yang SPP. Selanjutnya kita tambahkan CRUD yang di bagian SPP. Sama kayak yang tadi yang kelas. Kita kopikan semua. Ini saya kopikan dari kelas. Kita kopikan semua. Kita ke SPP, kita pastekan deh. Karena di sininya nggak ngupdate, kita open folder lagi. Nah, kita buka yang SPP. Seperti biasa, langkah pertama kita edit dulu yang read. Data SPP, ininya kita ganti SPP, kemudian di bawahnya ID SPP, kemudian tahun nominal SPP, select bintang from SPP, ID SPP, ID SPP, tahun nominal SPP, ID SPP, ID SPP, ID SPP, ID SPP. Kita cek ke SPP. Udah, tinggal tambah datanya ke add, berarti yang di SPP ya, add SPP. Kita edit lagi form data SPP, jangan lupa actionnya kita ganti SPP juga. Kemudian ini ID SPP, name-nya ID SPP, masukkan ID SPP, ID SPP. Ini tahun, kalau tahun number teks tipenya kita ganti sama number, ID-nya tahun,
nama, tahun. Ini nominal, nominal, masukkan nominal. Nominal. Tipenya number, kita coba number. Coba kita masukkan huruf, nggak bisa ya. Tahun, nah ini pakai angka bisa, tapi ini pakai huruf nggak bisa. Sama ini pun sama. Nah, sekarang ini belum berhasil karena kita di create-nya belum diedit. Nah, kita edit dulu. Ini dikit kan, jadi gampang. Ini paling kalau dipraktekkan langsung 3 jam beres. Sampai beres dari awal sampai akhir nih 3 jam, gak nyampe sehari. Soalnya tinggal copy paste edit. Nominal, insert into SPP. Ini ya, kenapa ini enggak insert into SPP, kurung buka, ID SPP, tahun, nominal. Itu bisa, cuman karena di sini kita semua yang diinputkan gitu kan, kolomnya semua disebutkan. Kalau untuk semua itu cukup dikosongkan saja karena otomatis dia ngambilnya semua. Kecuali misalnya nih, dari 3 ini yang diinputkan cuma 2 ID SPP sama tahun. Di sininya juga baru disebutkan ID SPP, tahun. Tapi kalau semua diinputkan cukup gitu aja kosong. Itu udah menandakan bahwa itu terinput semua. ID SPP, tahun, nominal. Ini SPP. Coba. Ini SPP-nya 1 tahun 2018. Ini 150, 1, 2, 3, 150 ribu. Coba kita edit lagi. 2019, 200 ribu. Ini ada ID yang sama, berarti saya lupa di pas ngedit ininya enggak di null primary key. Jadi nanti kita hapus saja ya. Kemudian kita hapus bagian delete. SPP, ID SPP, ID SPP. Ini akan terhapus dua-duanya. Kenapa begitu? Karena ini ID-nya sama. Coba. Nah, benar kan? Karena ID-nya sama, satu-satu. Jadi dimana yang ID-nya 1 pasti akan kehapus. Sekarang kita ke update, edit dulu, ke edit. SPP, edit data SPP. Oke, actionnya SPP. ID SPP disable karena ini nggak dipakai ya, ingat yang tadi di disable itu nggak akan dipakai di proses.
yang dipakai di proses itu yang ini, yang di hidden. Karena yang di disable itu kan disable berarti nonaktif gitu kan. Jadi ya nggak kepake namanya juga. Makanya kita di sini pakai fungsi yang disembunyikan, hidden gitu kan. Walaupun tersembunyi tapi tetap kepake. Jadi namanya harus benar. ID SPP. Isinya juga harus benar. Tahun, number, tahun, value-nya juga tahun ini number, name-nya, nominal, kita coba tadi actionnya sudah ya ke SPP, berarti diupdate dikit nih, kita edit aja sekalian. ID SPP tahun nominal, update SPP set. Nah, ID SPP kan primary key, jadi nggak bisa diedit. Tahun, dan nominal. Nah, ini juga SPP. Bismillah, kita coba edit. Tahunnya jadi 2019, ininya 150 150. Nah, berhasil. Nah, untuk root yang belum relasi kita selesai ya. Tadi petugas, kelas, SPP. Tinggal 2 lagi ya, berarti kan siswa dan pembayaran. Nah, nanti selanjutnya kita akan ke root yang relasi, yaitu siswa dan pembayaran. Sebenarnya konsepnya sama saja, hanya saja kan itu relasi nih ke beberapa tabel yang udah dibuat, jadi agak ada tambahannya dikit gitu kan. Nah, nanti kita lanjut di relasi ya. Terima kasih.